Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugi Lestari dari kelas TI 4204. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan pengembangan pengendali mutu. Berikut ini adalah hasil laporan pengembangan peta kendali mutu. Pada bagian 1, yaitu menentukan CTQ dan CTP yang akan dikendalikan. Pada bagian ini, pada bagian 1.1, kita akan mendeskripsikan produk atau jasa yang menjadi studi kasus. Di sini yaitu adalah objeknya adalah Pizza Hut. Pada bagian ini sudah dijelaskan pada laporan praktik 1. Pada bagian 1.2, itu adalah kita menentukan voice of customer yang diperoleh dari hasil kuesioner. Ini juga telah dijelaskan pada laporan praktik sebelumnya. Pada bagian 1.3, kita akan membuat CTQ dan CTP tree-nya. Pada bagian ini juga sudah dijelaskan pada laporan praktik sebelumnya. Pada bagian 1.4, kita menentukan CTQ atau CTP yang akan dikendalikan. CTQ atau CTP yang terpilih yaitu adalah CTQ atau CTP yang memiliki voice customer, pelanggan ingin makanan dikirim tepat waktu sesuai dengan requirement dan tidak cacat. Yang akan dikendalikan di sini adalah lama waktu pengemasan, order delivery time, dan lama waktu memasak. CTQ atau CTP yang terpilih kedua yaitu adalah memiliki voice of customer, kualitas rasa yang memanjakan lidah. Di sini terdapat 3 titik periksa, yaitu pengecekan bahan baku yang digunakan, penentuan suhu pemanggangan, dan pengecekan tingkat kematangan, serta pemeriksaan rasa porsi makanan yang akan disajikan. Posisi pemeriksaan dalam proses. Gambar ini menunjukkan alur dari proses pembuatan pizza. Langkah pertama yaitu penyediaan bahan baku yang akan digunakan. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan terhadap bahan baku tersebut, yaitu pemeriksaan expired date-nya, serta ada atau tidaknya bahan baku yang defect. Kemudian yang kedua itu membuat adonan pizza dan pencetakan pizza. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan juga, itu quality control 2, pemeriksaan terhadap ukuran ketebalan serta diameter pizza. Selanjutnya itu pemberian topping. Setelah pemberian topping, ada proses pemanggangan. Namun sebelum masuk proses pemanggangan, itu ada proses pemeriksaan suhu pemanggangan. Masuk ke dalam quality control 3. Selanjutnya itu pengangkatan pizza. Setelah pengangkatan pizza juga ada proses pemeriksaan, itu quality control 4, itu memeriksa tingkat kematangan pizza. Selanjutnya itu proses penyajian pizza, kemudian pengantaran orderan. Setelah pengantaran orderan, terdapat quality control 5, yaitu pemeriksaan status order, dan selanjutnya adalah orderan diterima oleh customer. Pada 2.2 itu ada mekanisme pemeriksaan pengambilan data. Pilihan 1, berikut ini adalah mekanismenya. Dimensi yang dikendalikan itu adalah responsiveness, karena CTQ atau CTP yang dikendalikan berasal dari voice of customer, yaitu pelanggan ingin makanan dikirim tepat waktu sesuai dengan requirement dan tidak ada cacat. VOC tersebut termasuk ke dalam kategori dimensi kualitas responsiveness. Satuannya adalah menit, karena yang dikendalikan itu adalah waktu. Alat pengukurannya adalah stopwatch. Ukuran sampel dalam tiap pemeriksaan itu adalah tetap, karena agar proses pemeriksaan yang dilakukan lebih terstruktur. Jumlah titik sampel dalam setiap sampel itu adalah 3, yaitu lama waktu pengemasan, order delivery time, dan lama waktu memasak. Dan jadwal pengambilan sampelnya adalah terjadwal. Pilihan kedua, mekanismenya. Yang pertama itu cara pemeriksaannya. Itu menggunakan per jumlah unit produk, karena jika dilakukan per jumlah unit produk, maka pemeriksaan akan lebih terperinci. Ukuran pemeriksaannya itu adalah tetap agar proses pemeriksaan yang dilakukan lebih terstruktur. Jumlah per paket pemeriksaannya adalah 15, karena jumlah ini dinilai cukup dari segi banyaknya orderan per hari. Cara menentukan defect atau tidaknya itu dengan melakukan pemeriksaan terhadap, di sini adalah 3 titik periksa, di mana setiap titik diberi kesimpulan defect atau tidak. Kemudian dihitung jumlah defect-nya. 3 titik periksa tersebut ialah rasa, ukuran diameter pizza dan ketebalan pizza, dan kematangan sesuai standar yang telah ditentukan. Jumlah titik periksanya itu ada 3 titik periksa.
Oke, lanjut ke 2.3, itu aliran aktivitas pengambilan data mekanisme yang ditentukan. Aktivitas pemeriksaan untuk CTQ terpilih 1. Yang pertama itu membuat jadwal pengambilan sampel pemeriksaan, tim petugas yang melakukan pemeriksaan, dan penyiapan alat bantu pengambilan sampel. Hasil outputnya itu pengambilan sampel dilakukan setiap 2 kali seminggu. Tim pemeriksanya adalah saya sendiri, yaitu Mugi Lestari, dan alat bantunya adalah stopwatch, pulpen, dan kertas. Kedua itu menentukan populasi atau objek sasaran yang akan diperiksa. Outputnya itu adalah Pizza Hut yang berlokasi di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Yang ketiga itu menentukan teknik sampling yang akan digunakan. Teknik sampling yang akan digunakan adalah random sampling. Yang keempat itu menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel dalam setiap pemeriksaan adalah tetap agar lebih terstruktur. Yang kelima itu pencatatan dan pengambilan kesimpulan. Outputnya berupa record pengambilan data sesuai ukuran sampel dan sesuai jumlah kali pengambilan sampel. Begitu juga pada aktivitas pemeriksaan untuk CTQ terpilih 2 sama dengan aktivitas pemeriksaan untuk CTQ terpilih 1. Pada bagian 3 itu adalah pengambilan data pemeriksaan. Pada bagian berikut ini adalah data hasil pemeriksaan pada CTQ atau CTP terpilih 1. Di mana periode pemeriksaan adalah selama 30 hari, pengambilan sampelnya itu ada 30 sampel, dan data hasil pemeriksaannya berupa lama waktu memasak, order delivery time, dan lama waktu pengemasan. Pengambilan data pemeriksaan CTQ atau CTP terpilih 2 itu adalah periode pemeriksaannya sebanyak 30, objek yang diperiksa adalah kualitas rasa, dan jumlah sampelnya ada 15. Dan jumlah defeknya dapat dilihat sebagai berikut. Bagian 4 itu pembuatan peta kendali mutu. Pada peta kendali CTQ atau CTP terpilih 1, kita akan menggunakan metode peta kendali X-bar dan peta kendali R-bar yang bertujuan untuk mengetahui data pemeriksaan sudah terkendali atau belum. Langkah pertama itu kita akan mencari nilai rata-rata dari data yang telah didapat pada tiap pemeriksaan dengan menggunakan fungsi average. Langkah kedua, kita akan menentukan nilai maksimal dan X minimal dengan menggunakan fungsi max dan min pada Microsoft Excel. Yang ketiga, kita akan menentukan nilai range atau R untuk mendapatkan nilai R. Itu dengan rumus X maksimal dikurangi dengan X minimal. Langkah keempat, setelah didapat X bar dan nilai R-nya, pada tiap pemeriksaan dilakukan, kita totalkan semua dan kemudian cari rata-ratanya. Langkah kelima itu lakukan sama halnya seperti pada poin keempat, itu dilakukan terhadap nilai R. Berikut ini adalah hasil pemeriksaan keseluruhan, hasil perhitungan keseluruhan X bar dan R yang dapat dilihat pada tabel 4.11. Kemudian yang keenam, kita akan menghitung nilai CL, UCL, dan LCL dengan menggunakan rumus pada gambar 4.17 berikut ini. Setelah itu masuk ke langkah ketujuh, kita akan mencari nilai A2, D4, dan D3. Nilai A2-nya sebagai tertera pada langkah ketujuh berikut ini. Pada langkah ke-8, kita akan melakukan perhitungan CL dan UCL serta LCL. CL diperoleh 16,051, UCL diperoleh 33,319, dan LCL yaitu minus 1,217. Kemudian langkah yang ke-9, kita akan membuat peta kendali kontrolnya dengan menggunakan feature scatter plot di Microsoft Excel. Gambar 4.18 merupakan peta kendali X bar chart dan gambar 4.19 merupakan peta kendali R chart. Dari data hasil peta kendali di atas dapat dilihat tidak ada sampel yang tidak terkendali atau semua berada dalam batas kontrol, sehingga tidak perlu dilakukan iterasi lagi. Masuk ke 5.1 yaitu peta kendali CTQ atau CTP terpilih 2. Kita akan menggunakan NP chart pada CTQ atau CTP terpilih 2 ini. Langkah pertamanya itu sama, kita akan mencari CLNP, UCLNP, dan LCLNP dengan menggunakan rumus pada gambar 5.11. Kemudian setelah diperoleh, kita akan mengplotting data-data yang telah diperoleh tadi dan akan membuat peta kendalinya. Seperti dilihatkan pada gambar 5.13 ini. Dari data tersebut, dari hasil grafik tersebut, tidak ada data yang di luar batas kontrol atau semua sampel atau data berada di dalam kendali. Maka tidak perlu dilakukan iterasi kembali.
Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.